Rocky, para dosen itu akhirnya turun ke jalan. Bahkan ini mereka mengancam untuk mogok mengajar karena tukin mereka selama 5 tahun tidak dibayar oleh rezim Jokowi. Dan Presiden Prabowo itu hanya bisa mengalokasikan anggaran 2,5 triliun dari total tunggakan sebesar 8,2 triliun. Ya, dilemanya memang ada pada Kementerian Pendidikan, pendidikan tinggi terutama. Kan kita tahu bahwa ada regulasi, tetapi tidak mungkin dipenuhi karena kondisi APBN. Jadi Pak Menteri Dikti ini terdesak sebetulnya untuk memahami bahwa ada kebutuhan real, kebutuhan material, kebutuhan substansial dari para dosen, yaitu uang, yaitu pendapatan. Dan itu yang kemudian dikonversi berbasis pada kinerja tuh. Jadi kemungkinan untuk memenuhi permintaan itu hanya dapat dibayangkan bila memang ada uangnya tuh. Tapi sekali lagi ini hak dosen untuk protes pada kebijakan negara. Itu intinya. Kebijakan siapa? Ya kebijakan presiden sebelumnya. Kan 2000 sampai 2024 itu ada periode Pak Jokowi yang menjanjikan bahwa ada anggaran untuk dibagikan, ditambahkan, bukan sekedar insentif, tapi sebagai hak yang basisnya adalah prestasi kinerja dari para dosen. Jadi kalau hak itu dibatalkan, itu artinya ada penipu, ada yang menipu. Kan tenaga udah diberikan, atau dalam bahasa analisis ekonomi politik, nilai lebihnya udah diambil oleh pemerintah Jokowi, tetapi upah buruhnya tidak diberikan. Kan ini yang kita sebut sebagai pencurian nilai lebih tuh, surplus value-nya itu tidak balik pada para dosen, tetapi justru dipakai oleh Jokowi untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, hal-hal yang sifatnya pamer kepentingan dia sendiri. Jadi kita mesti tunjukkan juga bahwa tuntutan para dosen ini diarahkan sebetulnya secara post factum terhadap kebijakan Jokowi. Nah, Prabowo tentu tidak mungkin mengatakan ini kan kebijakan Jokowi, bisa aja, tetapi dia juga harus dengan bijak memperlihatkan semacam kepedulian terhadap pendidikan. Bukankah pendidikan itu dan pangan itu dua hal yang diunggulkan Prabowo? Kan dalam kampanye yang lalu dan dalam cara berpikirnya saya kira Prabowo menginginkan ada percepatan pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan itu hanya bisa didasarkan kalau ada hal-hal yang fundamental yang dijanjikan harus dipenuhi. Pemenuhan itu menentukan arah dari kabinet nanti. Nah, di bidang pendidikan ini yang dituntut, pendidikan tinggi apalagi. Kan kita hubungkan dengan kualitas hasil lulusan perguruan tinggi kita itu terbawa di Asia tuh. Jadi kita mau terangkan itu sebagai hak normatif dari para buruh, namanya dosen tapi sebagai buruh universitas, untuk memperoleh nilai lebih dari prestasi dia yang tidak dibayar oleh pemerintah sebelumnya. Kan itu konstruksinya begitu, cara berpikir awalnya. Yang saya heran adalah respon Kemendikti.